kalian udah lihat belum shorts aku yang berkunjung ke tempat asli pintu ajaib yang ada di Suzume no Tojimari? Nah, kalau udah, hari ini kita mau bahas lebih detail soal sejarah di balik film terbaru dari Makoto Shinkai ini. Let's go! Oh iya, video ini mengandung spoiler. Nanti kalau kalian udah nonton filmnya, baru balik lagi ke sini aja ya. Kali ini Makoto Shinkai berhasil kembali memanjakan mata kita dengan visual yang cantik pada film Suzume no Tojimari. Ceritanya juga gak jauh dari yang namanya bencana alam seperti film-film sebelumnya, yaitu Your Name yang berhubungan dengan meteor, Weathering with You yang berhubungan dengan cuaca, dan kali ini Suzume no Tojimari yang berhubungan dengan gempa. Tapi menurutku sejarah di balik film Suzume yang paling menarik. Kenapa tuh kira-kira? Mari kita bahas. Kalian tahu kan cacing besar Alaska yang muncul di awal film ketika Kamameshi atau sebuah batu mistis yang dijadikan pasak bumi itu dilepas? Nah, gimana kalau ternyata makhluk cacing itu adalah lele raksasa? Lele! Pada zaman dahulu kala, orang Jepang percaya bahwa gempa bumi disebabkan oleh makhluk mistis lele raksasa Namazu yang mengamuk di bawah permukaan bumi. Ada beberapa yang percaya makhluk itu bukan ikan lele, melainkan naga berkaki 1000. Tapi yang paling dikenal adalah Namazu ini. Pada bulan Desember tahun 1894, gempa besar Ansei terjadi di wilayah timur Jepang. Saat itu, gempa yang disusul oleh tsunami memakan puluhan ribu korban jiwa dan memecahkan rekor salah satu gempa bumi terbesar dalam sejarah Jepang. Pada saat itulah, orang-orang percaya bahwa lele raksasa di bawah tanah adalah dalang dari bencana alam ini. Takemi Kazuchi atau dewa petir yang dipuja di kuil Kashima di daerah Ibaraki telah berhasil menjinakkan lele raksasa dalam tanah dengan menusuk Kamameshi di bagian kepala. Tidak jauh dari situ, bagian ekornya yang konon terletak di Chiba ditusuk oleh dewa Futsunushi atau dewa prajurit yang dipuja di kuil Katori. Kedua Kamameshi ini tidak boleh dicabut sekalipun, karena mereka percaya kalau sekalinya dicabut, gempa yang besar akan terjadi lagi. Dan sampai sekarang pun, ilustrasi Namazu masih sering digunakan sebagai maskot penanggulangan bencana alam. Seperti apa yang dikatakan oleh Sota, seiring berjalannya waktu, lempengan bumi akan berubah. Begitupun dengan letak Kamameshi. Misal yang dulunya ada di bagian timur bisa berpindah ke selatan, yang tadinya berada di selatan bisa berpindah ke barat. Apa mungkin Daijin yang sengaja berpindah-pindah tempat jadi metafora dari ucapan Sota ya? Oke, udah penasaran kan sama tempat asli dari filmnya? Let's go! Kita berangkat ke Ochanomizu naik Sobu Line. Oh iya, entah kenapa Makoto Shinkai suka banget jadiin tempat-tempat di sepanjang Sobu Line ini referensi dari filmnya. Sampai deh! Nah, ini dia lokasi pintu keempat di dalam film. Kita cari jembatan yang namanya Hijiribashi. Dan jreng! Ini kah? Wow, persis yang kayak di anime. Pintunya bukan yang itu ya guys, yang ini nih. Nah, pasti di dalam situ ada kuil dan ada Kamameshi-nya. Ayo Sotaku, let's go! Aduh, malah tidur. Nah, kalau dari sisi jembatan yang lain kayak gini. Mana ya, ada Daijin nggak ya? Daijin! Ker. Gimana? Seru kan guys sejarah di balik film Suzume no Tojimari? Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!